Indai Q, apa kabar semuanya? Jales Pepa Jaya Mai, justru di laut kita jaya. Hari ini kita akan menghadirkan sosok yang bagi saya itu memang hebat ya dan sangat banyak prestasinya. Dia bagaimana penuh kerja keras, jatuh, dia bangun, jatuh bangun. Ya bagaimana dia masa kecilnya dan sampai sekarang. Dia pernah tinggal di masjid loh. Indai Q, ada yang pernah tinggal di masjid ketika pendidikan sarjananya. Sebelum mengikuti, mohon subscribe, like, dan share ya. Oke, baik, kita panggilkan sosok yang luar biasa itu. Silakan, Mas. Halo Kak. Oke, Sore. Mas Dek. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah Diki. sehat. Oke, baik. Ini Indai Q, kita kehadiran orang yang luar biasa tadi. Monggo disapa dulu. Halo, apa tadi Kak? Indai Q. Oke, Indah Q. Indah Q itu apa katanya Kak? Indai Q itu adalah sahabatku ya. Oh, oke. Halo Indah Q, sahabatku. Ngomong-ngomong, dulu lahirnya dan nama panggilan waktu kecil apa? Oke. Eh, jadi kalau untuk nama panggilan, Iya. biasanya kalau di keluarga sih Kak lebih nyamannya sih panggil Lahi gitu kan. Alah Lahi ya. Jadi Lahi kalau untuk di pendidikan ataupun di sekolah Oke. itu banyak yang tahu Diki. Oke. Jadi itulah asalnya kenapa dibikin Lahi Diki kan. Kan Instagram Diki bikin Lahi Diki gitu kan. Tapi kalau nama lengkapnya? Kalau nama lengkap itu Diki Dwi Saputra. Oke, kamu jangan lupa tapi ya. Iya, iya. Udah ada ujung. Ayo ya, Diki Dwi Saputra SIKOM. Oke, SIKOM. Bagaimana perjuangan beliau ya? Ya saya panggil Lahi saja ya. Saya baru tahu. Mulai dari sekarang saya akan memanggil. Ini nggak akan pernah saya panggil Mas Diki, tapi Mas Lahi. Iya, iya. Kalau Lahi sendiri apa artinya, Mas? Kalau artinya sih sebenarnya itu kisahnya panjang sih Kak. Oke, ya. Kenapa bisa Lahi itu kan? Karena waktu pertama lahir itu memang pemberian orang tua Diki. Oke. Diki Dwi Saputra. Tapi berhubung waktu kecil itu suka nangis Oke. kan kalau orang pedesaan gitu kan biasanya kalau sakit kan Kak jarang ke yang namanya bidan gitu kan Oke. karena masih susah kan pada waktu itu kan jadi berobat itu ke orang pintar kayak dukun. Oke. Nah jadi datanglah ke dukun katanya harus dirubah namanya karena nama Diki ini terlalu berat untuk Diki kan jadi diganti ada dua pilihan sebenarnya ada Alaihi Syahbia sama Muhammad Akbar. Oke. Nah, ketika orang tua ambil yang Muhammad Akbar, masih nangis-nangis gitu kan. Tapi ketika Itu diambil umur berapa itu waktu nangis? itu umur berapa bulan? Sekitaran 6 sampai 8 bulan gitu, Kak. Masih kecil Masih ya. kecil Nah, sekali, masih ya. kecil sekali. Nah, jadi ketika diambil nama Alaihi, maka berhenti nangis kan langsung berhenti. Akhirnya jadilah nama Alaihi Syahbia, tapi malah dipanggil Lahi gitu kan. Oke. Nah, ketika masuk SD kan Diki tahu nih kalau nama asli Diki itu bukan Lahi kan. Iya. Jadi mau minta diganti lagi. Jadi pas masuk SD, jadi ngikut akta kelahiran, ijazah, semuanya ikut Diki Dwi Saputra. Berarti udah berapa kali ganti nama ya? Ya kira-kira gitu. Oke, Diki, kalau lahirnya di desa mana kamu lahirnya? Asalmu dari mana sih sebenarnya? Kalau asal sendiri itu dari Bengkulu Utara Kak. Bengkulu Utara. Itu di desa Lubus Mantung, Lubus Mantung. Kecamatan Tanjung Agung Pali. Berapa jam sih kalau dari Bengkulu Utaranya ke kampung? Kalau dari daerah Diki ke Kota Bengkulu sih dekat Kak. Sekitaran 1 jam lah. 1 jam Ya, ya. paling cepat kalau agak ngebut 45 menit. Oke. Ini kira-kira Diki waktu kecil nakal nggak ya? Kamu nakal nggak Ki waktu itu? Waktu kecil? Kalau waktu kecil bisa dikatakan nggak nakal sih Kak. Maksudnya kan karena memang dari kecil ya kita kan tahu diri gitu kan. Iya. Karena dari kecil memang sudah belajar jadi orang yang tahu diri gitu Iya, kan. benar. Karena orang tua sendiri ya dari orang tua yang bisa dikatakan tidak mampu gitu kan sebenarnya. Ya jadi mau nakal itu takut gitu kan. Takut apa gitu kan. Ya tahu diri lah gitu nakal. Oke. Artinya dari kecil udah tahu diri ya. Iya. Ini udah berapa banyak pertanyaan yang masuk ke kita ya Diki ya. Kalau orang tua siapa namanya Ki? Boleh kamu sapa bapak dan ibu? Siapa tahu mereka menonton. Oke. Kalau nama orang tua sendiri sih kalau untuk ayah kandung itu si Adam, tapi Si Adam. lebih dikenal Adam kan untuk di daerah. Si Adam. Dan untuk ibu kandung itu namanya Bayani. Jadi buat orang tua saya yang lagi menonton mungkin atau nanti melihat channelnya Kak Yar gitu kan. Oke. Ya. Terima kasih karena apapun yang saya lakukan sebenarnya untuk mereka gitu Kak. Oke, sip. Iya. Ya, ini Lahi udah menyebutkan channel ya.
Indah IQ kalian wajib ya subscribe di link di bawah ini ya. Iya. Kebetulan Lahi ini, Mas Lahi ini YouTuber juga ya, sangat banyak menarik ya. YouTuber pemula. Ya nggak apa-apa, kita harus saling mendukung. Kenapa saya kenal sama Mas Lahi ya? Udah 3 tahun ini bekerja sama dengan kami ya kebetulan di salah satu perguruan tinggi. Iya. Mas Lahi ini adalah fotografernya. Jadi kalau kalian tertarik untuk wedding, untuk kalian ulang tahun, untuk kegiatan, ya undang. Ini apalagi kece kayak gini ya, kalau harga bisa nego. Oh, Ya. ada. Udah untuk kalian ketahui ya, jadi kalau kalendernya Unip, ya 3 tahun itu fotonya banyak dari fotografernya adalah Mas Lahi. Oke, tadi udah nyinggung orang tua nih. Pendidikan orang tua apa dulu, Lahi? Mungkin karena pada waktu itu kan untuk pendidikan itu kan masih susah gitu Ya, kan ya. susah ya. Dan juga karena kan di desa itu kan dulu motor aja susah gitu kan. Jadi kalau orang tua sendiri, ayah itu masih tamatan SMP. Tamatan SMP. Tamatan SMP. Tapi tamatan SMP orang zaman dulu tuh pinter-pinter gitu, nggak kayak sekarang gitu kan. Maksudnya kalau untuk SMP di mana dulu ayah? kalau ayah dulu SMP Lubuk Durian, Kecamatan Kakap. Dan sempat juga beliau itu termasuk orang yang pintar sih kalau menurut Diki, karena beliau pernah jadi ketua OSIS gitu kan, terus juga pernah mewakili sekolah beliau gitu kan. Nah tapi karena terkendala di biaya, ya akhirnya beliau tamat batas SMP. Nah itu sih salah satu alasan kenapa Diki tuh mau sekolah gitu kan. Luar biasa. Karena orang tua Diki gagal gitu kan, gagal karena biaya gitu kan. Jadi ya Diki selaku anaknya harus bisa, itu kan salah satu cita-cita orang tua Ya, kan. cita-cita orang tua. Dia nggak bisa sekolah, kalau bisa anaknya akan bisa sekolah gitu. Kalau ibu sendiri gimana Ki? Nah kalau ibu sendiri juga ini sih juga rendah sih pendidikannya sebenarnya gitu kan. Karena itu tadi susah gitu tadi kan. Susah ya. Ya ibu tamat SD. Oke. Kamu keluarga susah. Dari kakakmu siapa namanya? Kamu anak keberapa Ki? Oh, Diki anak yang kedua dari empat saudara. Yang pertama, ketiga, dan keempat di mana sekarang posisi? Yang pertama siapa namanya? Oh, yang pertama itu ayu kandung Diki namanya Epi Susianti. Oke. Alhamdulillah beliau juga S1 kan. Satu sarjana? Oh luar biasa. Dia Bapak tamat SMP, ibu tamat SD. tamat SD tapi anaknya sarjana. Di mana posisi sekarang? Tapi kemarin kuliah di IAIN kan ngambil IAIN, ya. bahasa Inggris. Oke, Ya, sekarang pulang ke daerah. Pulang daerah mengabdi ya. Iya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu ada adik laki-laki. Laki-laki. Itu Anggi Trianto namanya. Nah, sekarang? cuman beliau kayaknya kalau di dunia pendidikan agak kurang suka gitu kan. Oke. Jadi setelah lulus SMK beliau niatnya ingin cari kerja gitu kan. Cari kerja. Kalau untuk sekarang dia belum mau kuliah. Oke, berarti saat ini dia udah kelas berapa? Udah baru Udah selesai? lulus. Udah lulus. Udah Oke. lulus SMK. Artinya dia berpikir ya sebenarnya kuliah itu hanya salah satu ya jalan menuju sukses. Yang bungsu siapa namanya? Yang bungsu ini Boleh disapa nih, boleh disapa. Nah, untuk adik Diki yang bungsu gitu ya. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Nah, karena Diki lihat semangat dia untuk belajar, untuk mengejar pendidikannya itu sangat luar biasa gitu. Karena dari dia SMP sudah jauh dari orang tua. Jadi sekarang dia tinggal di Arga Makmur Kak, di kabupaten kami kan. Dia tinggal di Arga Makmur, itu dia sekolah di MAN. Sekolah di MAN, tapi dia tinggalnya ya semacam kayak ada dinas sosial gitu Kak. Jadi semacam kayak nyantri juga sih gitu. Di situ juga dibimbing, dibina, disuruh menghafal Quran gitu kan. Ya alhamdulillah meskipun dia jauh dari orang tua tapi dia semangat gitu kan. Oke. Siapa panggilannya? Ria. Oh, Ria. Ria, kamu jangan lupa ya nanti kalau kuliah pilih Universitas Bengkulu. Ya. Harapan Diki nanti Unip juga bisa menerima dia gitu kan selaku mahasiswa di sini. Bisa ya. Kita sangat menerima anak-anak yang cerdas. Nanti akan ada solusi ya, seperti ya kita penasaran kok bisa ya Diki dengan orang tua yang cowok, yang laki-laki hanya tamatan SMP, ibu hanya SD ya, dengan keterbatasan yang banyak ya. Diki ini anak pertama ya, maksudnya anak pertama laki-laki, artinya estafet atau tanggung jawab orang tuanya ya tentu di Diki ya. Iya betul. Diki gimana didikan orang tuamu waktu kecil gimana sih? Kok kamu bisa sukses seperti ini kayak gitu? Ya sebenarnya belum sukses sih Kak, tapi semoga sukses. Kalau saya ya kamu sukses ya itu. Ya lagi merintis gitu Kak. Sebenarnya kalau didikan orang tua sih Kak, kalau dari ibu sendiri sih, karena memang dari keluarga ibu sebenarnya
kalau dari segi agama kan lumayan kan. Hmm. Jadi dari ibu dari kecil memang diajari ngaji gitu Iya, kan. oke. Ya, bagus didikannya. Nah, cuma kemarin Diki itu dari kelas 3 SD sudah bantu ibu Oke. apa kalau istilah kami itu nyadap karet gitu kak. Iya dari saya. Keren sih. Karena kan orang tua Diki yang laki-laki itu sakit dari tahun 2000 dari tahun 2000 sampai 2008. Jadi 2008. Diki itu sudah menjadi ya bantu ibu kan Oke. untuk menghidupkan adik-adik gitu kan. Nah, dari situlah tadi tuh belajar jadi orang yang tahu diri gitu kan. Oke, Nggak berani nakal gitu Oke. kan. Nggak berani gitu nah. Oke, oke. Berarti sampai 2008, setelah 2008 Bapak sembuh ya? Iya, alhamdulillah sembuh. Oke, solusi untuk pendidikan berarti hanya ibu yang bekerja waktu itu? Iya, ibu yang bekerja. Dan kamu itu dapat beasiswa, Ki? Iya dapat beasiswa ya karena dari pihak sekolah pun juga tahu kan gimana keadaan keluarga dan Diki pun dikatakan berprestasi sih nggak juga kak tapi ya lumayan lah gitu Oke, kan. sip. Jadi memang Diki ini udah dilatih mandiri ya. Oke. Indah IQ, kita penasaran sih, Diki ini SD, SMP, SMA-nya di mana sih? Oh iya. Sekolahnya di mana? Boleh juga disapa sih teman-temannya. Silakan. Oke karena Diki SD-nya di SD desa itu kak di desa Lubuk Semanto. Ya, Lubuk Semanto, Kalau iya. dulu tuh SD 06 Air Napa tuh. Air Napa. Kalau kalau sekarang kan sudah apa? Sudah pemekaran kan. Ya itu. Kalau SMP itu Diki di SMP Lubuk Durian, SMP Negeri 1 Kerkap, SMA Negeri 1 Kerkap. Jadi ya teman-teman Diki dari SD ke SMA itu yang nggak jauh-jauh, ya sekitar Bogor Utara gitu kan. Oke, saya sebenarnya di Lubuk Durian itu nggak asing lagi ya. Iya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu saya jadi DPL di sana. Oh, Sana kabarnya banyak durian sih, yang Lubuk Durian. iya. Mas Oi, bisa disapa temannya waktu SD, SMP, SMA yang masih terhubung saat ini kayak gitu? Oke. Oke buat teman-teman dari SD sampai SMA, saya yakin sekarang teman-teman sudah sukses semua. Baik itu buat teman-teman yang sudah memilih jalan untuk menikah, insya Allah sudah sukses, sudah punya anak gitu kan. Dan juga buat teman-teman yang memilih jalan untuk kerja, insya Allah teman-teman juga sudah sukses di bidang teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih mengejar pendidikan, semoga teman-teman bisa lebih sukses dan bisa memberi contoh yang lebih baik untuk teman-teman lainnya. Oke, namanya siapa? Nama temanmu? Ada nggak selama SD, SMP, SMA? Teman dekatmu? Oke, kalau teman dekat, Sampah mantan boleh juga sih. wah, kalau teman dekat sih kak, yang lebih dekat sih ada sih, itu sepupu Diki sendiri, Oke, itu ya. perempuan kan, namanya Novita Sari. Oke. Beliau itu kami sering dibilang pacaran waktu SMA gitu. Oke, Karena iya. kami kan sering berangkat kan bareng. Tapi nggak pacaran ya? Nggak pacaran, Oke, kan sepupu siap. gitu Iya, kan. sepupu. Nah sampai ke dunia pekerjaan pun kami bareng sekelas. Oke dia. Dia juga prodi jurnalistik di Masya UNER. Allah. Ini ya, prodi jurnalistik udah terbocor sedikit-sedikit ini ya. Selain Nopi, yang lain ada nggak teman? Terus ada juga temen cowok itu namanya yang sampai sekarang masih sering support Diki Oke. gitu kan. Itu ada namanya Mendy. Mendy, Iya, oke. Banyak sih, ada Lastri. Pokoknya masih banyak Kak teman-teman Masih yang sering ketemu ya? iya, masih sering support gitu kan, masih saling support. Ya karena memang sih kita itu harus terus teman yang selalu bersama ya, bukan Iya, ketika senang saja Iya, ya, tapi susah harus saling mendukung. Iya. Oke Mas Lahi, ini ada pertanyaan nih masuk ke kita, pertanyaan lagi. Kalau sosok ibu di mata Mas Lahi gimana sosok ibu? Wah, kalau sosok ibu sebenarnya nggak bisa Diki ungkapkan secara ini Oke. ya. Kalau menurut Diki sih ibu Diki itu orang yang sangat kuat, sangat sabar. Hmm. Ya susah mau Diki sampaikan gitu kan. Oke. Karena cuma Diki yang bisa merasakan itu. Nggak bisa diungkapin kata-kata. Iya, nggak bisa dengan Oke. kata-kata. Berarti ibu masih hidup ya? Masih, alhamdulillah, Oke, masih. alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa ya ibu mempunyai seorang anak seperti Lahi ya. Kalau sosok bapak di mata Lahi gimana? Iya, kalau sosok bapak, kalau dulu sih berpikir bapak itu orang yang paling jahat. Ayah jahat. Paling jahat karena waktu Sampai kapan kalau bapak itu di mata Lahi itu jahat? paling jahat itu sampai kelas 2 SMP. Kenapa? Karena waktu SD setiap saya berkelahi gitu kayak, itu gak pernah dia bela. Oke. Kalau tahu saya berkelahi malah saya yang dipukul-pukul. Oke. Jadi saya berpikir kalau itu sangat jahat gitu kan, Jangan. sama anaknya sendiri, sangat keras gitu kan, tidak memiliki rasa kasihan kepada anak gitu kan. Tapi setelah SMP kelas 2 sadar kalau pendidikan keras itu
cuma ingin membentuk anaknya yang lebih baik gitu kan. Nah tapi memang caranya yang keras. Oke. Sadarnya itu kenapa waktu itu Lahi? Kok kamu, aduh kok kayaknya bapak benar nih. Iya iya. Ya itu kok kalau saya ini kan zaman sekarang nih. Iya, betul. Kalau anaknya berkelahi ini nih, ya berkelahi justru orang tua tuh nggak terima ya. Iya. Dan belum tentu sih sebenarnya kalau zaman dahulu salah atau benar pun seorang anak yang dipukul itu anaknya sendiri Iya, kayak betul. gitu. Nah, ini kenapa kok kamu bisa SMP loh, SMP kelas 2 SMP. sadar bahwa kok bapak ini benar gitu. Heeh. Nah, Karena seperti ini Kak, waktu SMP kelas 1 itu saya merasa saya seperti dibuang. mau dibuang. Karena saya disuruh ngekos Oh, jauh dari rumah gitu kan. Ngekos. Ya, Itu saya berapa ngekos jarak? Berapa jarak itu berarti? sekitar 30 menit lah dari rumah kalau bawa motor. Oke, Lahi ini berarti SMP udah jauh sama orang tua, artinya masak sendiri dong? Iya, masak sendiri. SMP ngekos. Oh, Jadi saya ini merasa, loh kok saya kayak dibuang gitu kan, jarang Kenapa kok kamu bisa ngekos? Kan rumah kan ada gitu. Iya, ada rumah. Karena kan waktu itu kan jarang, motor belum ada. Oh, Heeh. oke. Karena kan keadaan kayak kan susah gitu kan. Tapi bukannya dengan ngekos mengeluarkan biaya lagi? Lahi. Enggak, karena waktu itu ngekos itu sebulannya 25.000. Oh, 25.000. Oke. Berarti Ria ngikutin jejakmu ya, yang si bungsu. Iya, si bungsu. Oke, luar biasa ya. Coba kamu sapa, apa yang mau kamu sebutkan? Apa yang mau kamu bilang kalau seandainya ayah dan ibumu di depanmu saat ini? Silakan. Aduh, ini berat nih. Ya nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya bukan ibu yang lihat ini Kak, tapi teman-teman. Ya nggak apa-apa, ibu mau harus lihatin, Oh, iya, nggak apa-apa. iya. Ini kan momentum kita ya. Ingat ini tahun 2021 loh. Iya, iya. Artinya kita harus banyak perubahan. Ya saya yakin sih anak-anak yang dekat sama orang tuanya, yang hubungan baiknya terjaga itu bakal jadi orang hebat. Amin. Ya. Coba silakan. Oke. Teman-temanmu siapa tahu salah satunya ada calonmu ya. Waduh. Penasaran ya, calonnya nanti kita tanyakan ya. Baik untuk kedua orang tua khususnya ayah sama ibu mungkin dia lagi melihat video ini nanti ya saya nggak bicara banyak, saya cuma bisa bilang terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada saya gitu ya. Karena apapun yang saya lakukan sekarang itu sebenarnya untuk kedua orang tua saya gitu Kak. Oke. Kamu kalau manggil bapak sama ibu apa di rumah? Nah kalau di rumah Mbak, ya oke. kalau ibu mak. Oke, sama dong. Ya, Saya juga di rumah sampai sekarang itu Mbak dan Mas Iya, ya. iya. Mbak ngabak ya. Mbak, mama. Oke ya. Bapak apa namanya? Ayah dan Ibu Lahi ya, ini luar biasa. Sudah melahirkan sosok anak yang hebat. Ya kita doakan Lahi sukses, jaya selalu. Amin. Oke. Ya benar sih. Kamu mumpung orang tuamu masih hidup ya, Mbak dan Mama masih hidup, Lahi, artinya masih ada dua pasang malaikat. Iya. Ya, artinya apa yang kamu minta, ya kamu lewat Mbak Mam saja gitu. Pasti insya Allah akan terkabul. Ingat ya, apa yang direstui sama orang tua pasti akan direstui oleh Allah. Amin, Tuhan. amin. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman ini. Kalau tentu ya selama kamu SD, SMP, SMA ya, kamu kan pasti nggak akan terlepas dari didikan seorang guru. Iya betul. Nah, gimana sosok guru di matamu? Sosok guru di mata. Dan siapa yang paling berkesan? Ada nggak? Oh ada, tentu ada. Yang paling dekat. Sosok guru sih kalau di mata Diki sih ya seseorang yang sangat luar biasa gitu Kak ya. Tidak menghitung dengan materi Iya ya. Oke. gitu, nggak begitu dengan Makanya materi. guru itu adalah Pahlawan. pahlawan tanpa jasa Iya, ya betul. benar. Kalau yang paling berkesan sih kalau SMP karena Diki kan ketua OSIS Kak, SMP Luar biasa ketua OSIS. Iya. Oke. Rata-rata guru dekat kan, rata-rata Oke. guru dekat. Nah, cuma kalau yang di SMP yang paling berkesan dengan Diki itu ada namanya kalau perempuan Ibu Sutarmina. Ibu Sutarmina Ya, apa Ibu kabar? Sutarmina. Wah, Semoga luar Ibu biasa. selalu sehat. Nah, terus kalau guru laki-laki itu namanya Pak Rendra. Kalau Ibu Sutarmina semasa dia mengajar Diki waktu di SMP dia nggak pernah panggil nama Diki. Dia panggil Adam terus. Oh, Karena Adam. dulu bapak Diki itu pintar matematika. Oh. Dia guru matematika. Oh, berarti dulu baknya si Mas Lahi Heeh. itu muridnya dari Ibu Sutarmina. Oke, berarti regenerasi kedua Iya. ya. Terus kalau yang guru laki-laki itu waktu itu dia kepala sekolah kan namanya Kepala. Pak Rendra. Pak Rendra. Jadi yang Diki ingat sampai sekarang dia pernah cubit perut. Diki. Ah, terus. Itu kesalahannya karena Diki ketua kelas dan juga ketua OSIS kan. Ada gedung baru. Oke. Gedung baru ini belum diserah belum serah
serah terima gitu Kak ya. Nah, karena kami ini terlalu aktif, terlalu rajin gitu kan. Jadi gedung itu kami cat lah, kami dekor gitu Kak. Oke, Akhirnya marah beliau. Dipanggil lah kan siapa ketua kelasnya kan. Panggil lah Diki. Jadi Diki yang dihukum. Dan sampai sekarang membekas ya, masih Iya, teringat ya? masih teringat. Tapi beliau sangat baik kok. Sangat baik. Ya, Ya. karena Diki sekolah SMP bisa gratis dari beliau juga. Oke. Ini gimana Ki? Kamu prestasi SD-mu apa? Prestasi yang tertinggi? Kamu juara kelas terus? Kalau prestasi SD sih nggak ada prestasi Kak, tapi Diki kelas 1 sampai kelas 6 itu ketua kelas. Oh, kota kelas. Iya, Oke. ketua kelas. Tapi SMP? nggak pernah dapat juara 1, Oke. tapi juara 3 Juara lah. 3. Oke. Nah, Kalau tiga besar. SMP? Kalau SMP nggak pernah juga sih yang terlalu wah gitu kan. Tapi bisa jadi ketua OSIS ya. Ketua kelas terus, ketua OSIS terus, dan juga nggak pernah keluar dari 3 besar. Luar biasa. Ini ngekos loh. Ngekos dari orang tua. Terus SMA? Sebenarnya nggak SMA ngekos sih Kak. Oh, nggak Ngekos itu cuma kelas 1. Kelas 1 aja, oke. Ya, kelas 2, kelas 3 itu tinggal di sekolah. Oke. Buka pintu-pintu sekolah kan pagi-pagi kan nyapu-nyapu sekolah. Iya, iya. Kalau SMA gimana SMA? SMA juga, SMA ada. sempat tinggal di sekolah juga. Tinggal sekolah. Sempat di sekolah juga, tinggal di musola sekolah. Berapa lama? Nah, itu sampai kelas 3 semester 1. Karena semester 2 ayah Diki tuh pergi ke TKI kan, jadi TKI. Oh, jadi harus pulang Dikinya untuk jaga. TKI, di mana TKI-nya? Ini makin penasaran loh ini. Luar biasa. Dari berarti Bapak kan sembuh 2008 ya. 2008. Berarti berangkat TKI Sekitar 2014. 2014. 2014 dan itu kamu kelas Kelas 3 semester 1. kelas 3 semester 1. Dan kamu kelas 3 semester 1 ketika tahu Bapak, kenapa Bapak harus memilih jadi TKI? Nah, Lahi. itu. Dan kamu setuju nggak waktu itu? Sebenarnya sih berat sebenarnya, Nah, Kak. ya. Tapi karena berhubung alasan Bapak ini tadi tepat gitu kan. Karena kan kondisi waktu itu kan karet kan sudah murah gitu kan, Iya, tidak kayak lagi kayak sebelumnya. Nah, alasan Bapak pergi ke Malaysia itu karena di kini kan bentar lagi bakalan kuliah. Oke. Sedangkan tabungan kan mesti nggak ada Kak, tabungan nggak ada. Sedangkan Ayu juga masih kuliah, kan Oke, butuh uang iya, terus tuh oke, kan, beda betul, kan betul. perempuan sama laki-laki kan. Iya. Sur di Laut Kita Jaya. Saya masih penasaran nih prestasinya waktu Diki ketika SMA. Oh, baik. Gimana? Kalau waktu SMA? prestasi ketika SMA sih, Diki sebenarnya dari SMP sampai SMA itu hampir sama Kak, sama-sama aktif di pramuka, Oke. aktif di kegiatan paskib gitu kan. Iya, Tapi waktu SMA karena badannya nggak tinggi-tinggi gitu kan, jadi paskibnya nggak lanjut gitu kan, batas SMP aja. Tapi pramuka masih, ya aktifnya sih di pramuka, di sanggar seni. Palingan ya prestasinya itu Kak, mewakili sekolah-sekolah kita kan untuk keluar misalnya kayak gitu. Kalau di bidang akademik sih ya nggak pernah keluar dari 3 besar. 3 besar. Tapi nggak pernah dapat juara 1. Ini ketua OSIS ini. Oke, tadi kamu cerita bahwa kamu ngekos dan katanya ketika tahun 2014 Bapak memutuskan untuk jadi TKI. Iya. Kenapa kok bisa beliau jadi TKI? Awal mulanya sih ya karena faktor ekonomi sih Kak, Iya, tentunya oke. kan. Karena kan beliau memikirkan bahwa Diki harus kuliah kan, harus lanjut iya. kuliah. Sedangkan Ayu juga masih butuh, karena waktu itu Ayu masih studi juga kan, masih kuliah. Jadi ya sedangkan tabungan nggak ada gitu kan, sedangkan pemasukan juga nggak cukup gitu kan. Jadi beliau memutuskan untuk ke TKI. Dan waktu itu reaksimu ketika tahu Bak mau TKI? Ya sebenarnya sih berat kan untuk menyetujui, karena mau tidak mau ya di Bengkulu ini pun, di daerah pun Diki yang tambah besar kan tanggung jawabnya kan. betul. Apalagi untuk merawat ibu gitu kan, untuk merawat emak gitu kan. iya. Adik-adik juga ya tanggung jawabnya di Diki gitu kan. Oke, jadi TKI kemana Bapak? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Dan berapa lama di sana? Kurang lebih 4 tahun. 2014, pulangnya 2017. 2018. Oh, tidak akhir ya. Iya. Oke, selama menjadi TKI, apakah Bapak pernah pulang atau berapa kali pulang? Enggak, dia pulang, dan itu yang bikin sedih karena tujuan Bapak itu sendiri kan untuk menyekolahkan Ayu Diki kan, yang masih kuliah. Jadi ketika momen wisuda Ayu Diki di tahun 2017 itu beliau nggak menghadiri.
Kenapa? Karena beliau masih di Malaysia. Oke. Heeh. Jadi selama Bapak menjadi TKI itu nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Masya Allah, luar biasa. Terus gimana kalau seandainya Diki, Syria, si bungsu rindu sama Bapak gimana? Nah, karena waktu itu paling via telepon, paling video call, paling komunikasi gitu. Oke. Heeh. Dan akhirnya pulangnya kapan? Setelah si yang kakak yang paling tua itu di wisuda ya? Setelah Iya, wisuda? setelah wisuda. Nggak lama setelah wisuda beliau pulang. Oke. Kenapa beliau nggak bisa pulang waktu itu? Karena kan untuk pulang sendiri kan bisa sebenarnya Kak. Itu kan bisa ambil cuti namanya Iya, kan. Nah, cuman kalau beliau mengambil cuti itu pengeluaran yang dikeluarkan juga besar Juga gitu besar, kan. Nah, sedangkan beliau juga butuh kan untuk anak-anak beliau. Oke. Jadi nggak memungkinkan untuk beliau pulang. Pulang. Oke. Kalau TKI di Malaysia di bagian apa? Kalau boleh tahu Bapak? Kemarin di perikanan. Wah, perikanan dong bidang saya. Oke, Diki, setelah tahu Bapak kamu pulang, gimana reaksi pertama kamu lihat Bapak pulang? Itu kan 4 tahun loh, Iya, ya 3 tahun setengah lah ya. Iya, iya betul. Waktu beliau pulang sih gimana Kak ya? Ada senang ya pastinya Ya, kan, senang. senang kalau. Jadi merasa apa ya? Selama ini nggak ada sosok ayah kan di Iya, dekat kan? kita gitu kan, tiba-tiba ada ayah pulang untuk kita gitu kan. Nah, justru pas datang, pas beliau pulang itu bukan Diki yang nangis kan, tapi beliau yang nangis karena lihat kami gitu kan. Tapi Diki tahan, tapi sungguh luar biasa. Ya, kenapa Bapak nggak pulang selama 3 tahun setengah? Itu tadi karena ketika ini beliau ingin pulang kan, itu kan bisa sebenarnya ambil cuti kan, tapi ya harus bayar gitu kan. Sedangkan kalau beliau hitung-hitung, penting dia kirim untuk anak istrinya kan mungkin kan. Berarti setiap bulan mengirim ya Iya, untuk. alhamdulillah. Oke, tapi alhamdulillah mencukupi ya untuk pendidikan. Untuk Mencukupi. pendidikan. Sekarang Bapak gimana? Apakah masih kembali lagi TKI atau gimana? Nah, kalau sekarang sih Bapak pulang ke daerah. Pulang ke daerah ya. Ya, menjalani aktivitas beliau seperti dulu kan, sebelum beliau jadi TKI. Artinya modal udah terkumpul mungkin ya? Atau gimana? Enggak juga sih, Kak. Karena kan ibaratnya kan apa sih kalau kata kami tuh ibarat menjalar di atas api gitu Iya, kan. iya. Jadi uang datang langsung habis Langsung gitu kan. habis. Iya. Kamu pernah nanya nggak sama Bapak? Pak, kenapa sih Bapak milih ke Malaysia? Bukannya kalau perikanan itu kan kita Indonesia kaya loh. Ini Jalan Pepa Jaya Mahe nih, justru kita jaya gitu. Iya, Pernah kan, nggak kamu nanya? Nggak pernah nanya sih Kak, karena kan pada waktu itu kan pola pikir kita juga masih masih sempit juga gitu kan. Karena pola pikir kami orang daerah itu ya tamat SMP, tamat SMA itu ya merantau gitu. Merantau. Oke, dulu Bapak berangkat ke Malaysia itu berangkat sendiri atau memang diajak sama temannya? Kira-kira kenapa Bapak bisa ke Malaysia? Kebetulan kemarin kan ada Paman Diki kan. Oke. Paman Diki itu kan baru pulang dari Malaysia. Jadi ya arahan dari paman itu sih. Oke, oke. Bapak ini luar biasa, saya baru tahu loh kalau Diki bapaknya pernah menjadi TKI. Ya ini nggak kebayang saya pribadi 3 tahun dan kayaknya nggak mungkin kalian video call ya. Ada nggak video call? Jadi selama 3,5 tahun kamu nggak kelihatan wajah beliau? Enggak, cuma klik ini cuma lihat di HP. Oh di handphone ya? Iya, cuman waktu Ada video call ya bisa ya? Oh alhamdulillah bisa berarti ya. Ini lagi lanjut ya. SMA. Terus kok kamu bisa terdampar terdampar ya. di Universitas Bengkulu? Gimana ceritanya Ki? Oke. Jadi kisahnya gini, Kak. Dan kamu jurusan apa sih Ki? Oh, nanti ya Kak kita ya. Sebenarnya saya percaya Kak ada kata-kata seperti ini. Bahwa mimpi kita hari ini itu adalah kenyataan yang dia akan datang gitu kan, di masa akan datang. Nah, terus kenyataan hari ini adalah mimpi kita di masa lalu gitu kan. Nah, dulu waktu Diki sering ke Bengkulu, ke kota kan, setiap lewat Unip, Diki selalu bilang, Diki mau kuliah di sini, Diki mau kuliah di sini. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan gitu kan. Oke, berarti dari kecil ya? Ya, dari kecil. Kamu dapat promosi nggak dari seniormu atau apa namanya kakak tingkatmu atau dari Universitas Bengkulu yang hadir ke sana ke sekolah, ada nggak waktu itu? Nah, justru itu Kak, nggak ada tempat bertanya waktu itu Tidak kan. bertanya. Karena kakak tingkat kami pun jarang sih yang mau pulang ke daerah. Karena hal itulah waktu Diki udah masuk di Unim, Diki bikin namanya Himasaker. Tapi itu nggak legal sih, cuman kumpulan kami dari alumni kan. Jadi ketika Diki sudah masuk di Unim, Diki bikin kumpulan mahasiswa yang Unim. Kami bikin kumpulan, kami pulang ke daerah ke SMA. Jadi semenjak kami pulang ke SMA, jadi terbukti kalau anak-anak alumni kami banyak yang masuk Unim. Oke. Ya Indai Q, kami kebetulan ya di Universitas Bengkulu akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah secara daring.
Ya, saya penasaran nih. Mas Lahi dulu jalur apa masuk ke perguruan tinggi di Unip? Kalau Diki dulu jalur SBMPTN yang jalur tes karena kan Oh. Diki sebelumnya nggak disuruh kuliah sama orang tua kan, Oh, kenapa kok bisa? nggak disuruh kuliah ya karena takut putus tengah jalan gitu kan, Oke, tentu. karena ya orang tua sadar kan kalau mereka nggak ada persiapan gitu kan, akhirnya ya karena Diki merasa Diki ini ingin kuliah, ingin mengejar impian Diki jadi mahasiswa Oke. gitu kan, akhirnya Diki kabur dari rumah, cari kerja. Itu kurang lebih berapa bulan itu kak saya Oke. Diki kerja, eh, dan hasil nabung dari kerja bisa Diki daftar untuk SBMPTN SNMPTN. dan tiba-tiba lulus kan di Unip. Pilihannya apa ya? Kalau pilih pertama itu Unsri kak. Oh, Unsri, Unsri, jurusan ilmu komunikasi. yang mau ke Ya, komunikasi. ilmu komunikasi Unsri, tapi gagal apa di Unsri, memang di Unip kayaknya memang disuruh. Oke, berarti memang pilihan kedua Unip ya. Unip yang ketiga kan Kedua sebenarnya. apa? Mula Warman Oh, berarti Kalimantan. pilihan ketiga nih katanya target harus kuliah di sini ya. Karena katanya Mas Lahi ini dari kecil udah terbiasa melihatin apa namanya kampus, akhirnya tertarik ya. Iya, Jalur tes ya. Iya, Oke, jalur tes. artinya nilai jalur SNMPTN nggak diikutin ya? enggak. Yang kamu Enggak, sekolah kami ikut kak Tapi- SNMPTN, tapi karena katanya sih waktu itu karena sekolah kami udah di blacklist dari Unip. Kenapa di blacklist? Karena katanya sebelum kami banyak yang dapat di Unip Tapi nggak tapi diambil nggak ya? diambil katanya. Oke. Jadi Ya kita jangan tulis. diikutin ya. Jadi jangan yang bagi yang sudah dapat ya itu udah petunjuk dari Tuhan bahwa itulah jalan ya. Iya. Contohnya akhirnya Mas Kasihan Lahi adik-adiknya. ya adik-adiknya yang untuk ikut jalur SNMPTN nilai rapor itu tidak punya kesempatan. Betul. Indah IQ penasaran nih sama sosok Lahi. Dulu Lahi masa kecil cita-cita mau jadi apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita sih dari kecil berubah-ubah kak ya. Ah, iya, oke. Waktu SD itu rasanya pengen jadi TNI gitu kan, Oke, karena lihat TNI itu kan gagah gitu. Iya kan. Terus pas masa SMP berubah lagi kan, Oke, ya. pengen jadi pengacara, Oke. karena waktu itu kan suka ngomong depan umum Iya, gitu kan, suka debat gitu kan. Tapi ketika masuk SMA, jadi Diki tuh mulai hobi dengan foto. Oh, foto. Oke. Jadi suka lihat orang main-main kamera gitu kan. Jadi ketika masuk perguruan tinggi kan Diki ada diskusi kan sama guru kan. Nah, jadi kata guru Diki itu kalau mau kuliah ambillah Ini jurusan. guru SMA ya? Iya, Oke. SMA. Jadi ambillah jurusan yang itu kamu hobi gitu ya kan. Siapa itu gurunya Nah, namanya? itu Pak Indarwan namanya. Oh, Jadi Pak buat Indarwan. Bapak terima kasih. ya, yang itu beliau lah yang salah satu yang menginspirasi kamu ya. iya, Oke, sip. namanya Pak Indarwan karena beliau salah satu guru favorit Diki di SMA. Oke. Terus kamu kok kepikiran cita-cita fotografi? Ya tentu kan harus punya kamera dong. Iya. Kamera kamu dari mana yang pertama dapat? Sebenarnya nggak ada kamera kak. Jadi waktu kelas 3 SMA itu kan sudah masuk ke K13 kami waktu itu Iya, kan. K13. Nah, jadi itu kami diminta untuk membuat semacam video dokumenter. Dokumenter. Jadi ya dari situ kok asik gitu Iya. kan main video. Jadi dari situlah Diki mulai hobi. Oke. Ini pertama kali kamu Mas Lahi diterima di Unip gitu. Itu gimana perasaan waktu itu? Ketika orang tuamu tahu, oh Mbak, Mak saya lulus loh. Nah itu gimana reaksi dari badan Mak? Sebenarnya sih kak waktu lulus itu takut bilang Ya, sama orang takut. tua. Karena kan orang tua kan nggak izini kuliah gitu Iya. kan, nggak izini kuliah. Nah tapi karena Diki diam-diam tes dan akhirnya lulus gitu kan. Jadi untuk bilang sama orang tua itu bukan Diki yang bilang. Hmm. Jadi ada Wak Diki kan yang bilang ke orang tua. Jadi Wak Diki ini tahu. Waktu siapa, Pak? Kakak Kakak orang. bapak. Iya, Kakak kakak bapak. Oke, sip, sip. Sekarang masih hidup. Nah itulah yang bikin buat Diki itu sedih. Karena waktu itu Diki daftar kuliah sama anaknya. Berdua kan, berdua iya. sama anaknya. Anaknya siapa namanya? Yena Riastuti, dia juga di Unip di PGSD. PGSD udah selesai ya? Sudah selesai. Bareng Diki Udah kemarin. kerja. Belum masih proses sih, tapi beliau sudah kerja di desa kan, Desa ada dia. perangkat desa gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya Kak waktu Diki tadi kan bilang kan, kalau dulu Diki sempat kerja kan sebelum kuliah. Jadi uang yang Diki tabung untuk daftar itu sebenarnya sudah habis untuk bantu Gaek berobat. Karena waktu itu Gaek sakit lagi, Gaek perempuan. Sakit apa? Apa namanya itu istilahnya itu penyakit vertigo gitu nah, Kak. Vertigo, sering sakit sakit kepala. ya, sering sakit kepala. Itu berapa lama? Itu sakit. Kemarin dirawat di puskesmas di daerah kami itu kurang lebih 2 minggu Kak dirawat. Tapi kan Bapak lagi jadi TKI dong waktu itu. Iya Bapak Terus jadi gimana dong? nah itu
Jadi Diki Tulang waktu punggung kalian tuh iya, gimana? jadi Diki itu berpikir nggak mau kuliah lagi kak, Oh, terus nggak mau kamu kuliah kayak lagi, jadi uang yang Diki tabung bantu gaya berobat. ya. Nah berhubung uak Diki tadi tahu kan kalau Diki itu mau kuliah, Hmm. beliau itu tahu gimana Diki sekolah dari SMP kak. Jadi Hmm. kata uak ini ada uang, Hmm. pergilah daftar sama Hmm. anak uak katanya kak. Oke. Jadi kami itu daftar berdua ke Bank BNI Harga Makmur kan. Bagaimana? Iya, Oke. kan waktu itu kan Biayanya berapa biayanya? 200.000 waktu itu kak, 2000 tahun 2000 2016. 2016. Iya, Oke. 200.000 kan. Hmm. Nah daftar, dan yang menyedihkannya Diki lolos, anaknya nggak lolos. Tapi yang di PGSD? Nah dia ngambil jalur ketiga Oh, waktu jalur itu jasa karena marga. saking kemaunya kan dia kuliah Oke, anaknya kan, dia berarti jalur SPMU waktu itu ya, namanya kan. SPMU ya. Eh, Jalur mandiri. jalur mandiri. Oke. Nah ketika sepupu Diki ini semester berapa? Semester 4, Nah, uak itu meninggal. inilah yang terjadi. Ya kita Iya. doakan mudah-mudahan Iya, semoga diterima di beliau sisi Allah ya. ditempatkan di tempatnya terbaik Iya, lah. kan terbaik. Dan alhamdulillah sekarang cita-cita beliau sudah tercapai gitu kan. Itu Karena anak pertamanya ya. itu yang kuliah anak bungsu beliau. Oke. Dia cuma ini cuma dua anaknya. Tapi semuanya kuliah ya. Enggak, yang perempuan yang tua enggak, Oh, enggak kuliah. Nah, itu udah kan harapannya kan anak Iya. yang perempuannya yang terakhir tadi. Hmm. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ya, turut berduka cita ya. Iya. Mudah-mudahan uaknya diterima sisi Allah Hmm. karena beliau juga lah yang mengantarkan ya Lahi ini sampai duduk di sini. Oke, Lahi, ketika kamu lulus ya, Hmm. kesan pertama kamu masuk di Unip gimana waktu itu? Wah, Kuliah pertama. kalau pertama kali masuk UNIM itu pertama kali masuk itu Diki tersesat kak. Rasanya ini luas kan, luas UNIM ini sangat luas. Nah tapi karena waktu itu Diki kan tinggal di masjid kak, Iya. di daerah Sungai Hitam, mungkin teman-teman yang kuliah di UNIM tahu kan daerah Sungai Hitam di depan, Hmm. di depan masuk ke arah utara sini kan, benteng. Jadi Diki itu jalan kaki dari masjid Al Hidayah namanya di Sungai Hitam, Oke. yang dekat TPU situ kan. Iya, iya. Jalan kaki dari sana sampai ke GB2 Fakultas FISIP, itu sampai sana udah keringatan. Baju kemeja rapi itu udah keringatan basah itu kak. Kok bisa kamu mahasiswa baru Iya. tinggal di masjid? Iya. Itu gimana sih? Siapa yang ngantarin kamu Nah. ke waktu pertama kali ke Bengkulu itu? Siapa yang Iya, ngantarin? Dan kok tiba-tiba bisa ketemu masjid? Nah, Ya, oke. Sebenarnya Diki ini termasuk nekat gitu kayak, Nah, karena iya. kan Diki sudah janji sama orang tua, pokoknya Diki mau kuliah, janji nggak bakal merepotkan. Nah, oke. gitu kan. Udah Diki tanamkan dalam jiwa Diki. Jadi waktu informasi kalau Diki itu sudah lulus, Diki sudah survei kak. Oke. Diki sudah keliling di iya. daerah Unip ini, keliling cari masjid. Iya, oke. Nggak ada yang dekat kampus nggak ada karena sudah diisi semua kan. Oke. Akhirnya dapatlah yang di Sungai Hitam, agak jauh dari kampus. Iya, oke. Nah, jadi dari sana Diki jalan kaki karena nggak ada motor. Oke. Motor nggak ada. Dan juga mau naik angkot juga kadang kan pas untuk makan kan uang Oke, kan. sip. Karena udah udah sudah janji kan nggak mau minta sama orang tua. Oke, sip. Nah, jadi jalan kaki dari sana kak selama satu semester. Satu Sebentar semester. tapi ya satu semester. Kan sudah satu semester kan ini sudah banyak teman kan di kampus kan. Berarti kemarin cari sendiri ya? Iya cari sendiri. Jadi pertama kali masuk ke Bengkulu, kamu cari masjid, Hmm. siapa yang bisa menerima dan dekat dengan kampus ya? Iya. Tapi karena nggak ada yang dekat, dapatlah yang jauh kan di daerah Sungai Hitam. Oke, berarti masuk pertama di Unip kamu tinggal masjid dan tersesat ya di Iya. kampus. Dosen pertama yang kamu kenal siapa di Unip pertama kali? Oh, kalau di Unip ya dosen Iya. ya. Tentunya Kak Jurdiki Kak, Kak Jurdiki. Karena Siapa beliau? Ibu Wahyu Widyastuti. Oke. Karena Kak Jurdiki ini kan waktu pertama kali masuk kampus, Hmm. itu kan ada semacam perkenalan prodi gitu kan Kak ya. Iya. Nah, beliau itu awalnya sih sangat serem gitu kan karena dia terkenal killer gitu kan. Tapi sampai di tamat beliau yang dekat sama Diki. Oke. Diki setelah semester 1 itu di masjid, selanjutnya gimana dong? Perjalanan kampusnya Kak ya. Biaya pendidikan gimana, siapa yang biaya waktu itu? Nah, itu tadi biaya pendidikan. Di awal masuk, Nah, itu orang tua karena nggak ada tabungan, Iya, akhirnya cari pinjaman akhirnya Kak. pinjaman ke Iya, ada lah sanak tetangga, family, saudara, iya. oke. Nah, Kamu atau orang tuamu? orang tua yang Oke. pinjam. Dan Itulah Bapak masih TKI ya? waktu itu ya masih TKI. Iya, TKI. Pinjam dulu kan. Akhirnya bisa kuliah di semester 1. Nah, pas kuliah Diki mulai berpikir kan, gimana caranya biar dapat beasiswa gitu kan. Gimana caranya biar kuliah ini gratis gitu kan, nggak memberatkan orang tua. Akhirnya selesai kan semester 1, mau masuk semester 2 itu hampir berhenti Kak. Ya. Hampir berhenti karena nggak ada biaya Diki kan. Akhirnya bicaralah sama teman-teman UKM.
Jadi kata teman-teman, UKM apa ini? itu kalau ada namanya IMC, IMC, oke. Intellectual Muslim Community kan. Nah, jadi kata teman-teman, kalau kamu cuti katanya kan, kami benci katanya kan. Jadi kita cari solusi katanya kan. Oke. Jadi itulah saya terima kasih kepada teman-teman dari UKM. Mereka kumpulkan uang, Serius? iya kumpulkan uang, dan kami bikin proposal. Ada beberapa kemarin tempat kami menitipkan proposal, dan dari itu alhamdulillah terkumpul kak. Dan itu untuk kamu? Iya, luar Masya biasa Allah. kawan-kawan ini IMC luar biasa. IMC namanya. Iya, Oke, IMC. Intellectual Muslim Community. Itu yang paling penting ya. Dan kamu ketika SD, SMP, SMA kan pramuka. Kamu Iya. kok nggak gabung di pramuka? Ya, sebenarnya sempat digabung di Pramuka Unip, sempat juga masuk di bagian Kominfo-nya Pramuka. Tapi Diki nggak aktif, nggak terlalu aktif. Tapi ketika ada acara, kalau mereka panggil, Diki bantu. Oke, kamu dibantu sama teman-teman UKM. Terkumpul berapa waktu itu, Ki? Lumayan lah ya, sangat membantu lumayan ya. lah. Jadi Dan itu membuat kamu orang tua bertahan. juga masih bantu, masih Oke, bantu siap, juga siap. kan. Orang tua juga masih bantu. Nah, dari sana, dari kawan-kawan ngumpul, dari cara teman-teman buat proposal gitu kan, Diki udah mulai tahu nih. Jadi Diki cari-cari beasiswa dan dapatlah beasiswa Basna, Badan Amil Zakat. Badan Amal Zakat. Ya, Oke. itu Diki dapat 2 semester. Oke, 2 semester 3 Berarti aman ya biaya pendidikanmu ya? Iya, aman. Biaya hidupnya juga aman ya? aman juga. Selanjutnya gimana? Setelah habis beasiswa dari Basnas itu kan selama 2 semester kan kak. Nah, ada informasi beasiswa Habib Ainun. Ya, Habib Ainun Ada ya. kan? Nah, itu Diki urus itu. Jadi ketemulah sama Pak Ur. Pak Wur. Iya. Oh ya, oke, direktorat ya. Iya, sama Sekarang Pak Wur. Kabak di Fakultas Pertanian. Iya. Ya, oke. Karena beliau tahu kan keadaan rumah Diki waktu Kenal beliau sama beliau? Iya, Oke. kenal. Karena waktu beliau survei ke daerah utara, itu tahu rumah Diki kan. Waktu survei untuk penurunan UKT. Ya, ke UKT. Ada kan? Nah, jadi beliau tahu rumah Diki, jadi kata beliau, kalau Diki ini nggak pas kalau mau ngurus yang beasiswa Habib Ainun. Karena itu khusus untuk orang-orang yang di daerah sangat terpencil katanya. Ya, Nah, tapi ada kesempatan katanya kan. Bidik misi pengganti katanya kan. Oke. Nah, kata Diki, nah boleh Pak. Soalnya Diki juga butuh kan Oke. beasiswa kan. Akhirnya urus itu. Dan alhamdulillah Diki bisa dapat kesempatan. Jadi semester berapa kamu dapat pengganti bidik misi? Bidik misi bidik misi pengganti? pengganti semester 1, semester 2 Diki masih bayar. Semester 3? Semester 5. Semester 5? Iya, semester 5. Oke, luar biasa ya. Semester 5 artinya pendidikan kamu aman. Iya. Sekarang ini Indaiki bidik misi itu tidak ada lagi. Dia berganti nama menjadi KIP. Keep ya kan. Ya, Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi luar biasa kamu mendapatkan, menurut kamu bidik misi, beasiswa bidik misi itu gimana di mata seorang Lahi? Sebenarnya saya sangat berterima kasih Kak, karena dari bidik misi Diki bisa mengembangkan diri Diki gitu kan. Iya, betul. Karena dari uang bidik misi itu sebenarnya kan sudah ada nih jatah untuk hidup kan, dan ada juga untuk biaya pendidikan kita kan. Nah, untuk yang jatah hidup itu Diki tabung untuk beli alat kemarin, untuk beli kamera. Setelah kamu tinggal di masjid Iya. semester 6 bulan, berikutnya tinggal di masjid lagi. Berapa lama itu? Kan dari Masjid Sungai Hitam Isita. pindah ke Masjid Unit Belakang kan. Ya, itu berapa lama nih di belakang? Di Unit Belakang itu kurang lebih 2 semester sih Kak. 2 semester. Pindah, pokoknya Diki tuh tahun pertama di masjid, tahun pertama kuliah di masjid, tahun kedua Di masjid di lagi. masjid, tahun ketiga itu semester satunya di rumah dosen. Oke, tahun ketiga. Semester 2-nya kembali ke masjid lagi sampai Masjid selesai. lagi. Oke. Saya juga pernah tinggal di masjid loh. Lagi. Saya dulu waktu SMA dan S1 saya tinggal di kampus ya. Iya. Ya, untuk kampus saya waktu S1 Universitas Riau, saya orang tinggal di kampus ya, tinggal di bawah tangga. Wah, Ya, Masya itu Allah. tinggal di masjid juga sih, kadang-kadang tidur di masjid. Tapi saya terus kamu gimana sih cara membagi? Kamu tinggal di masjid, terus kamu kuliah, kamu dapat bidik misi, dan kamu sambil kerja. Dan IPK kamu waktu itu berapa waktu pertama kali? Semester 1 IPK berapa? Semester 1 IPK Diki berapa? Di atas 3? 3,41 kalau nggak salah. 3,1. Iya. Karena bidik misi itu harus salah satunya adalah IPK tinggi. Iya. Ya, itu ya kayak gitu. Gimana kamu membagi waktu? Ada nggak tips dan triknya? Kamu kan IPK kamu akhirnya kamu wisuda piro IPK kamu? Wisuda kemarin 3,71. 3,71 Indah IQ. Tinggi banget ya. Tinggal di masjid, bapak hanya tamatan SMP, ibu hanya SD, orang dusun,
Orang dusun. terus apa namanya, tinggal di masjid ya tadi ya, dan IPK-nya dan sambil kerja. Ya kamu sambil kerja ya. Iya, freelance Ya fotografer. itu gimana kamu membagi waktu Nah, untuk itu? jadi di kemarin itu Kak punya konsep gitu ya. Iya, Semester 1 sampai semester 4 itu Diki aktif di kampus. di kampus. Oke. Di kampus ikut kegiatan kegiatan UKM gitu kan. Nah, jadi berhubung Diki dulu nggak punya motor, Iya. jadi Diki itu ngampus itu kayak anak sekolahan Kak. Iya. Pergi pagi pulang sore. Oke. Jadi apapun kegiatan kampus Diki ikut kan. Oke. Jadi makanya Undip ini sekarang rasanya sempit gitu kan. Karena Diki udah jalan kaki semua Iya, Kak. oke. Dulu awalnya kayak dulu Luas, sesat gitu iya, ya. tapi Sekarang karena tuh kayaknya kok sering tiba-tiba. jalan kaki rasanya sempit Undip ini gitu. Oke, sih. Pantesan kamu sehat ya. Oke, ada nggak pesan kamu untuk adik-adikmu yang lagi sarjana sekarang, yang lagi kuliah? Ini kan lagi COVID ini, apa Iya. pesan khusus kamu untuk mereka? Iya, pesannya sih untuk adik-adik yang masih fase perkuliahan Yang gitu kan. berkuliah ya. Yang masa pendidikan, sarannya sih ya harus sabar, harus ikhlas saja sih Kak jalaninya, harus banyak-banyak bersyukur gitu kan. Dan juga buat teman-teman jangan pernah membandingkan diri teman-teman ke orang lain yang lebih sukses gitu kan. Oke. Karena kita memiliki kapasitas kita masing-masing, kita punya versi sukses kita masing-masing gitu Oke. kan. Mungkin bagi teman-teman di luar sana saya belum seberapa gitu kan Kak. Oke. Nggak ada prestasi apa-apa gitu kan. Kamu berprestasi. Iya, tapi mungkin bagi orang tua saya berprestasi Iya gitu segalanya. kan. Ya bagi saya di mata saya kamu sangat berprestasi. Nggak sembarang orang loh. Ya nggak semua orang punya keahlian fotografer, bisa IPK 3,7, Iya. dapat bidik misi tinggal di masjid lagi. Jadi kalau kata orang dunia dan akhirat itu Iya. sama, kayak gitu. Mas Lahi, kalau untuk pesanmu untuk anak-anak pemalas gimana cara ngatasinnya? Waduh. Nah, ada Gimana? nggak? Gimana kayak kalau untuk artinya, anak-anak ya. pemalas? Sebenarnya saya juga pemalas sih Kak. Tapi Sebenarnya kalau sih kamu pemalas nggak kamu mungkin ada. kamu sukses seperti ini. Sebenarnya sih ada saatnya kita Hmm. malas gitu kan, Ada ada ya. saatnya kita rajin. Sebenarnya Kak kembali lagi ke diri kita, harus dipaksa gitu Kak. Harus dipaksa Iya, ya. karena kalau kita ikutin nafsu kita bawaannya mau malas Iya, gitu oke. kan. Berarti memang harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Karena bangun tidur itu ya kalau mau membiasakan sholat subuh ya harus dipaksa. Iya, Bangun betul. tidur, mandi juga harus dipaksa Iya. ya. Kalau ingin jadi orang sukses harus dipaksa. Kalau Mas Lahi untuk ini kan Mas Lahi kan backgroundnya masa lalunya kan sangat indah sekali ya. Bapak pernah TKI, terus yang tadi background pendidikan, kamu kuliah pertama pinjam duit ya kan. Itu gimana kamu untuk teman-teman ya IndaIQ yang saat ini dia mungkin lagi duduk di SMA atau saat ini sedang mengambil kuliah tapi terkendala dengan biaya. Iya, Itu gimana? Apa yang mau kamu sampaikan? Iya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang masih di bangku sekolah SMA yang ingin kuliah tapi takut gitu kayak takut Iya. nggak selesai gitu kan, Oke. takut putus tengah jalan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan jangan pernah takut ketika teman-teman ada niat untuk menggapai pendidikan teman-teman, insya Allah pasti ada jalan gitu Kak. Oke, Karena tergantung niat kita Kak. Kalau kita niat, ada usaha, ya kita usaha dengan maksimal, insya Allah pasti ada jalan. Ya karena itu Diki sudah merasakan sendiri gitu Kak. Karena awalnya dari orang tua nggak setuju kuliah, karena Diki ada niat, ya alhamdulillah selesai gitu kan. Diki Iya. juga nggak nyangka gitu Kayak Kak gitu. bisa selesai S1 gitu Kok kan. kayaknya cepat banget udah tiba-tiba S1 ya. Nah, berhubung karena tadi kan karena hobi tadi, jadi selama kuliah Diki nggak ada beban, malahan semasa kuliah Diki bisa jalani dengan senang gitu kan, juga bisa bantu UNIP selama 3 tahun bikin kalender Iya, UNIP oke, gitu siap, kan. siap, Jadi oke. itu kan banyak kan happy gitu Kak. Happy, oke. Jadi Diki nggak pernah merasa kuliah itu pusing ya, pusing wajar Oke, kan. oke. Kalau ada tugas kan wajar. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut sih Kak. Oke. Selagi ada niat silakan dikejar. Oke. Terus membagi waktu kamu kerja nih. Tapi IPK kamu tinggi, kamu organisasi juga ya? Iya, iya. Itu gimana kamu membagi waktu tadi? Dan waktu gimana caranya? Kalau manajemen waktu Diki sih Kak, Diki tipe orang yang sebenarnya jarang belajar sebenarnya. Tapi Diki kalau Diki baca-baca itu habis subuh. Oke, habis Jadi subuh Diki ya. itu habis subuh nggak pernah tidur lagi Kak. Kecuali kalau kecapean betul kan mungkin ketiduran. Oke. Tapi jarang sih. Jadi setelah subuh biasanya Diki manfaatkan waktu untuk baca-baca atau ngedit foto, ngedit video. Ini foto video ya. Oke, IndaIQ di sini udah bersama saya, bersama kami ya. Ini silakan untuk subscribe ya channel IndaIQ ya Johan dan
channelnya apa? Lahi Namanya? Diki. Lahi Diki. Nanti akan kami berikan hadiah ya, mug untuk yang beruntung. Ya Oke. jangan lupa subscribe. Oke, ini ngomong-ngomong tentang Unip nih. Selama kamu kuliah di Unip, apa kesan yang tidak bisa kamu lupakan? Kesan yang tidak bisa dilupakan ya. Iya, ada nggak? Kesan yang nggak bisa dilupakan sih itu Kak, ketika kebersamaan Diki sama teman-teman UKM. KM ya. Iya, salah satunya kan misalkan ya kan ketika kita malas ke masjid, mereka tarik kita ke masjid gitu kan. Oke. Ya karena waktu itu kami sering buka bersama, ngumpul Oke, bersama gitu kan ya. Itu sih kalau untuk di kampus. Oke. Kamu kalau dosen yang paling dekat sama kamu siapa? Mas Rai? Kalau dosen yang paling dekat sama Diki, Boleh kamu sapa silakan. kalau Ibu Wahyu Widya Stuti Kajur Oke. Diki, karena beliau terbilang sangar di prodi kami. Sangar ya? Tapi beliau sangat baik hati. Sampai detik ini. Iya, sangat Sangarnya baik gimana hati. sih? Suka makan orang gitu? Enggak, beliau itu kalau kata teman-teman yang lain kan, beliau itu pelit nilai. Pelit nilai. Pelit nilai ya Bu ya. Pelit nilai. Terus ya dari mukanya sinis kata Sinis orang. ya, oke. Tapi Diki awalnya juga takut Kak Ya, sama takut beliau. ya, oke. Tapi beliau sebenarnya baik kok. Baik. Oke. Dia sangat peduli sama mahasiswanya. Ya, apalagi mahasiswanya yang kondisinya seperti Diki. Awalnya Diki nggak nyangka kalau beliau itu bakalan peduli kan. Tapi beliau sangat peduli. Oke. Kalau teman yang paling dekat kamu selama kuliah siapa? Kalau yang sangat dekat, kalau dari prodi Diki itu ada namanya Gogo Priyogo. Itu orang Mukomuko. Udah gimana? Beliau Nah, dari Mukomuko aslinya Kak. udah selesai. Sudah selesai juga bareng Diki kemarin, Desember. Dan udah menikah. Belum. Oke. Tapi masih proses semua Kak. Udah semua. Oke, ngomong-ngomong tentang kamu kan wisuda, gimana reaksi ketika orang tuamu kamu wisuda waktu itu? Wah, Kamu selesai sebenarnya sedih sih Kak sebenarnya Ya, karena sedih dapat momennya online gitu Iya, kan. oke. Karena sedihnya apa? Sedihnya sih di Bapak. Karena iya. Bapak belum pernah merasakan langsung gitu kan. Kalau Oke. Ibu dia pernah merasakan waktu Ayu Diki kemarin kan. Oh iya wisuda. betul, Eh, iya betul. Tapi Bapak dia nggak bisa merasakan langsung gitu kan. Mm-mm. Tapi waktu kami sedang wisuda online menghadap laptop gitu kan. Nah, itu air mata orang tua Diki itu netes kedua-duanya, baik Bapak maupun Ibu. Ketika ada sambutan dari mahasiswa yang mewakili kemarin. Oh Nah, si yang dari Mardia kalau nggak iya, salah. yang perempuan itu kan Oke. ketika sambutan dari mahasiswa mendengarkan sambutan itu langsung kedua orang tua Diki Oke. air matanya netes. Dia memang luar biasa ya. Saya juga waktu itu kita memang di dalam ruangan, dia panitia. Sebenarnya Mas Lahi ini panitia wisuda juga loh. Wisuda juga. Jadi dia panitia wisuda, Sekaligus ya. wisudawan. Wisudawan ya. Kita berharap kemarin ya karena dia nggak mau, dia maunya barengan sama orang tua Orang tua, kayak ya. gitu. Artinya orang tua sangat terharu ya. Iya, Saya sangat juga terharu. menitiskan air mata sih waktu kata sambutan itu sangat Iya. menyentuh. Oke, kira-kira capaian terbesar kamu apa ya ke depannya, Mas Lahi? Ya harapan kedepannya sih Diki bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Kak. Pekerjaan, bukan oke. Diki yang mencari pekerjaan Oke. gitu kan. Kalau untuk dalam waktu dekat ini Diki lagi fokus mendirikan brand Diki sendiri. Diki mau bisnis fotografi gitu kan. Oke. Itu namanya Deras Beli Fotografi. Oke. Jadi buat teman-teman nanti bisa di follow Instagramnya Deras Beli Fotografi. Oke, siap. Ya. Silakan. Itu Diki jalani dari tahun 2018 Kak. Oke. Ya ini kita buka lagi ya pertanyaan. Ini ada lagi pertanyaan. Kira-kira di dalam hidupmu ada nggak capaian yang belum pernah kamu capai? Mimpi besarmu apa kayak gitu? Mimpi besar Diki kayaknya. Iya, apa mimpi besarmu? Kalau mimpi besar Diki sih ya ingin melihat orang tua Diki itu bahagia kan tentunya kan kayak. Oke. Nah sampai detik ini Diki merasa Diki belum sampai pada titik itu. Oke. Iya. Belum ada ya. Belum sampai pada titik itu. Oke. Iya. Intinya sih Contohnya apa? Titik itu apa? Kamu menikah atau kamu rencana menikah atau gimana? Belum. kalau untuk saya ini sih belum Kak, Belum, masih mau fokus. Itu tadi Diki bilang karena harapan Diki itu kan Diki bisa menyekolahkan adik Diki Kak. Oke. Karena orang tua Diki kan makin tua kan, udah nggak mampu lagi kerja yang bisa berat gitu kan. Ya itu ingin melihat orang tua Diki umurnya panjang, mereka bisa menyaksikan kesuksesan Diki nanti. Itu sih harapan. Oke, Mas Lahi ini boleh kabarnya kamu dulu sempat dirawat rumah sakit. Ya itu waktu semester berapa ya? Awal-awal masuk kuliah kayaknya.
Karena dulu kan Diki atlet, Atlet, ya. atlet, tapi cedera gitu nah. Atlet karate sama atlet silat. Itu kamu berprestasi dong. Atlet Iya, ini ini masih prestasinya atlet karate dan silat ini luar biasa ya. Dan ini bisa jadi guru nggak? Ya, kamu bisa Kalau- jadi apa namanya? Apa sih pelatih ya? Ya Kalau kalau diundang untuk, bisa. kalau untuk jadi pelatih sih ada tempatnya sendiri tempatnya, sih, ada ya, sendiri. untuk latihan. Tapi Kalau kamu masih sering latihan ya? ya di Unip ini pun masih sering Diki, kadang-kadang Diki datang lihat teman-teman latih. Oke. Ya Mas Lahi ini ya dia aktif organisasi, kerja, tinggal urusan akhirat nggak pernah dilupakan. Insya Allah. Ya, ini luar biasa perjalanannya. Oke, Indaku, ini Mas Lahi kita ada permainan game ya. Kamu Iya. langsung cepat jawab ya. Iya, iya, jadi. Oke, siap. Ya. Oke, langsung jawab ya. Pilih ya. Menikah atau karir dulu? Karir Oke. Bengkulu atau Jawa? Bengkulu, Bakso atau sate Padang? Sate Padang, Cantik atau kaya? cantik, Oke. Berjilbab atau tomboy? berjilbab, Berjilbab. Unip atau unsri? Unip, Oke. karena lu Unip. Oh, karena lucu. Oke. Jurnalistik atau TNI? Jurnalistik, karena sudah selesai jurnalistik. Oke, ya, siap. Fotografer atau YouTuber? YouTuber, YouTuber. karena jadi fotografer bisa jadi YouTuber. Oh, dua-duanya bisa ya. Oke. Ayah atau ibu? Kedua-duanya ya. Oh, kedua-duanya. Nggak bisa dipilih. Oke, nggak bisa dipilih ya, Iya. sip. Umroh atau haji? Umroh dulu lah, Oke. karena lebih bisa cepat Oke. Dunia atau akhirat? akhirat. Oke. Ya Indaiki, terima kasih. Ini Iya. luar biasa permainannya. Terima kasih Mas Lahi. Saya baru ketemu sosok yang luar biasa. Nanti kita bincang-bincang. Sebenarnya kalau saya penasaran, saya mohon dong dihadirkan nanti kalau bisa diskusi sama Mbak dan Mak ya. Oke, siap. Nanti kita penasaran Biana perjuangan dia. Ini saya sangat jarang ya ketemu seorang apa namanya ini alumni ya, alumni kami ya, alumni Universitas Bengkulu. Orang tuanya adalah TKI ya, 4 tahun, terus pernah sakit ya sampai 2008 ya, dan tinggal di masjid. Ini sangat sangat banyak artinya untuk anak-anak kami yang yang punya keterbatasan, jangan pernah khawatir ya. Mas Lahi ini ya, saya nggak apa-apa panggil Mas ya. Ya nggak apa-apa. Oke, Mas Lahi. Kayak orang Jawa mukanya. Mas Lahi. Tapi biasanya di kerja. rumah kamu dipanggil apa? Lahi dipanggil. Bukan abang, dang itu adik Dang, kamu ya? dang, Oh, dang dang. ya, dang Lahi. Iya. Berarti ganti nama. Dan Lahi. Dang Lahi. Oke, Dang Lahi, sukses selalu. Jangan lupa IndaIQ subscribe, like dan share serta komen di channel ini ya, channel di bawah ini. Dan ini channelnya Dang Lahi. Oke. Siap. Jales Pepa Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Oke. Jadi pendidikan ketika kalian ya, kita mengambil hikmah ya. Tidak ada sesuatu cita-cita ya tidak tercapai kalau itu sudah direstui dengan orang tuamu dan kamu tekadkan dan kamu tidak membandingkan orang lain dan kamu lakukan fokus dan kerja keras. Jales Pepa Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Oke, terima kasih. IndaIQ, jangan lupa subscribe. Ini hadiah akan kami bagikan ya untuk yang beruntung. Ya monggo, silakan kalian komentar kenapa kalian berhak mendapatkan ini. Iya, Ya, betul. oke. Ini mug asli. Ini insya Allah ya kalau ingin pesan ya bisa sama kita. Bisa sama Kak Iya Ian. ya, silakan kamu. Ini insya Allah tidak akan luntur ya. Bedanya kualitas kita ini nggak akan luntur. Ya. Oke. Mas Lahi, ya Dang Lahi ya, kami doakan mudah-mudahan kamu sukses lanjut S2. Amin. Kalau kamu lanjut S2, saya berharap kamu bisa bergabung menjadi salah satu pengajar di Universitas Bengkulu karena IPK kamu 3,7 loh. Amin. Ya, kamu cerdas, pintar, secara di ruang kelas kamu hebat, di luar kelas kamu hebat juga dan banyak pengalaman di lapangan. Senang sekali saya bekerja sama Mas Lahi. Mudah-mudahan tahun ini kita masih bisa bekerja sama. Hasilnya bisa dilihat sendiri karya-karya Mas Ali. Sukses selalu YouTube-nya ya. Amin. Nanti insya Allah kita akan join kembali. Siap. Ya, terima kasih.